Sinar matahari bermanfaat buat kehidupan. Termasuk tadi kita katakan apa? Menjadi jalan rezeki kita. Ikan di lautan, Pak, ada hari ini tempat yang banyak ikan. Ada waktu-waktu musim ikan, ada waktu-waktu nggak musim ikan. Kalau bulan sekarang itu musim ikan di daerah selatan Jawa, di Aceh agak kurang ikan. Itu Allah gilirkan ya. Ada tempat yang hari ini banyak ikan, besok nggak banyak ikan. Itu dari mana? Itu dari matahari, Pak. Jalan-jalan matahari itu sudah membawa rezeki kepada kita. Nah, matahari itu punya sinar yang kita katakan luminositasnya itu 370 triliun watt ya. Cahaya matahari itu bermanfaat. Tapi tidak semua cahaya matahari itu bisa bermanfaat langsung untuk kita. Cahaya matahari itu apa? Jadi kata ahli ini, Pak, cahaya matahari itu, matahari ketika bersinar dia mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Ini sebelum kita bicara gelombang elektromagnetik, Pak. Kalau Bapak bingung, tak apa-apa, bingung aja. Ya, imanullahnya sang lagi hijau kuliah fisika katanya. Nah, kalau ada yang ngerti nikmati saja, Pak. Insya Allah kalau kita kemudian hubungkan ini dengan kerja Allah, ini kan kerja Allah ini, karya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga itu semakin menambah kualitas iman kita kepada Allah. Tapi bagi yang nggak ngerti, mungkin bertambah imannya, mungkin kan, Pak. Saya teringat dulu ketika saya kuliah, jadi ada mata kuliah kayak Bapak itulah di gelombang elektromagnetik. Saya dulu kuliah ada nama mata kuliahnya listrik magnet, Pak. Jadi gelombang kuliah listrik magnet ini yang jadi dosen Pak Sugeng namanya. Dari 100 mahasiswa yang ikut mata kuliah ini, Pak, tak ada yang dapat A. Bagaimana ceritanya? Anak yang berpo A. Yang dapat B 2 orang. Polanya begitu terus. Yang dapat C tak sampai 10 orang. Yang dapat D dan E, nah itu selebihnya. Sehingga ada di antara kami itu dapat D aja, Pak, lagi nak berpo A, Pak. Dulu, kasih dulu D, Pak, dulu. Begitulah susahnya mata kuliah itu. Listrik magnet. Mempelajari medan listrik, medan magnet. Nah, ini kayak gini. Nah, kakak kelas saya menghibur kami, Pak. Karena ada yang sudah 2 kali nggak lulus, 3 kali nggak lulus, yang keempat wah susah, Pak. Apa kata kakak kelas kami, Pak? Coba kamu perhatikan, begitu susahnya kita memahami ilmu listrik magnet itu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta. Kita susah kali memahaminya, sama Allah kecil semuanya. Akhirnya merasa kecil, Pak. Jadi satu setitik dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sakit kepala kita belajar. Sakit kepala kita belajar, Pak. Nggak lulus, terancam DO lagi. Nah, pertanyaannya kok bisa sombong-sombong kali itu? Baru bicara tentang listrik dan magnet, mata kuliahnya listrik magnet. Setengah mati kita belajar. Terancam DO lagi. Bertambah nggak keimanan? Bertambah, Pak. Paling tidak apa? Merasa diri kecil, bukan siapa-siapa, bodoh sekali di hadapan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas mengapa ketika kita berbicara kehidupan kita, Pak, apa mau kita seolah-olah lebih pandai daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Seolah-olah ketika Allah menetapkan takdir kita lebih tahu tentang kita dan masa depan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab listrik dengan magnet itu kamu mau. Tapi ada dalam bab yang lain kita merasa lebih pintar daripada Allah, lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mengerti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menetapkan hukum-hukumnya untuk dijalankan manusia, ada hukum Islam, syariat Islam, kita lebih mengerti daripada Allah. Oh, kalau hukumnya diterapkan seperti ini nanti melanggar hak asasi manusia. Kalau hukum Allah ditetapkan seperti ini nanti nggak ada investor. Kita merasa lebih pintar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kalau menjalankan hukum Allah hanya rezeki padanya. Padahal ketika kita mentafakuri penciptaan alam semesta, nggak tahu apa kita. Ini aja ada penting kepada kita, Pak. Kayak saya bilang kemarin, matahari itu semua bagian matahari itu panas, jutaan derajat Celcius. Bahan bakarnya hidrogen. Butuh hidrogen 7 juta ton per detik. Pertanyaannya di mana disimpan hidrogen itu? Wah, di luar angkasa hampa udara. Nah, coba jawab. Gimana? Kita hari ini, Pak, kalau ada Honda itu ada tempat kebakaran. Minyak taruh di mana? Di tempat kebakaran.